Membasuh wajah dari atas sampai bawah bisa jadi wudhu kamu gak sah. Sahabat pikir rahimakumullah, di konten sebelumnya kita sudah membahas dan menjelaskan fardu wudhu yang pertama, yaitu niat. Silakan teman-teman semuanya yang belum ataupun yang mau mengulangi membahas tentang penjelasan tentang niat, lihat di konten sebelumnya. Nah, untuk konten sekarang kita akan bahas fardu wudhu yang kedua, yaitu mengusap atau membasuh wajah. Yang jadi pertanyaannya, apa saja sih batasan wajah itu? Kalau ada rambut di wajah, apa perlu dibasuh juga? Kalau jenggotnya tebal, apa perlu dibasuh juga sampai dalam-dalamnya? Kalau memiliki godek seperti saya, apakah harus dibasuh juga? Kita jelaskan dengan secara detail dan juga mendalam. Insya Allah. Mari kita belajar bersama fikih praktis agar benar caranya berkah ibadahnya. Namun sebelum kita masuk kepada penjelasan fardu wudhu yang kedua, teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalau nanti ada konten terbaru dari kami, ada notifikasi ke handphone teman-teman semuanya. Insya Allah tidak akan ketinggalan kita belajar bersamanya. Mari kita bahas seperti yang kita tanyakan sebelumnya. Membasuh wajah dari atas sampai bawah bisa jadi wudhu kamu nggak sah. Kenapa? Karena kamu mesti tahu batasan-batasan wajah. Kalau batasan wajah ada yang kelewat tidak dibasuh oleh air wudhu, maka sudah pasti wudhu kamu tidak sah karena tidak sempurna membasuh wajah. Sedangkan membasuh wajah bagian fardu kedua yang mesti dilakukan. Yang perlu kita ketahui di sini adalah batasan-batasan wajah. Di mana aja sih? Nah, mari kita bahas. Yang pertama, batasan wajah dari atas sampai bawah adalah ketika jadinya rambut di kepala. Di bagian atas ini. Berarti batasan wajah itu yang pertama dari atas dari sini. Tempat jadinya rambut berarti dari sini. Oke? Berarti harus membasuh sampai sini. Kalau bawahnya sampai dia dagu di tempat persimpangan antara dagu atas dan juga dagu bawah. Berarti di sini. Nah, ini adalah batasan dari bawah sampai ke atas atau dari atas sampai ke bawah. Kalau nggak ada rambutnya bagaimana menentukannya? Misalnya dia botak, licin. Nah, kan nggak tahu tumbuh rambutnya di mana, maka dikira-kirakan saja. Misalnya di sini. Nah, dikira-kirakan saja. Itu adalah bisa seperti itu. Asalkan yakin. Walaupun saya gundul atau walaupun saya botak, jadi diperkirakan rambut jadi di sini. Nah, itu adalah batasan atas untuk wajah dan bawahnya di sini. Oke? Nah, itu antara atas dan bawah. Sekarang, batasan kiri dan kanan itu wajah itu sampai mana sih? Apakah di sini, dari pipi ke pipi, atau dari telinga ini ke telinga ini? Batasan kiri kanan untuk wajah adalah di sini nih. Benjolan sedikit dari telinga ini nih. Dari sini sampai ke sini. Itu adalah bagian lebarnya wajah. Kalau ini adalah panjangnya, ini lebarnya. Jadi bagian wajah itu dari sini, terus sampai sini, sampai dia menyentuh ini, oke? Menyentuh benjolan sedikit ini, apa namanya ya? Menyentuh benjolan sedikit dari telinga, yang kiri maupun yang kanan, terus dia berjalan sampai ke ketemu dagu yang tadi. Di sini persimpangan dagu di sini. Itu adalah bagian wajah kita yang perlu dibasuh dengan air wudhu ketika kita berwudhu. Kalau ada salah satu saja nggak terbasuh, maka wudhunya nggak sah. Misalnya seperti tadi, kita melaksanakan wudhu, membasuh wajah hanya dari atas sampai bawah. Gini aja, set. Atau bahkan digini-gini. Bagian ini dan bagian ini tidak terbasuh atau tidak terusap oleh tangan kita yang ada air wudhunya. Maka itu nggak sah wudhunya. Makanya kalau mau diusap-usap jangan hanya gini. Tapi gini, kemudian gini, sampai sini. Sah. Nah, itu baru terusap bagian wajah kita semuanya. Jadi harus kena ini nih, ini harus kena, ini juga harus kena, seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua, apabila ada rambut atau bulu-bulu dalam wajah, apakah kita perlu membasuhnya ataukah kita lewat saja? Misalnya seperti saya nih, ada godek ya, ini namanya godek ya, cambangnya nyambung sama jenggot ya. Apakah ini perlu juga dibasuh atau
alisnya tebal, apakah perlu dibasuh juga sampai ke akar-akarnya, sampai ke kulit-kulitnya? Oke, itu yang jadi pertanyaan. Ternyata jawabannya wajib dibasuh juga ketika di wajah kita berwudu ada rambutnya yang tebal ataupun tidak tebal. Mau rambutnya tebal ataupun tipis, wajib untuk membasuh rambut tersebut dan juga kulit yang ada di dalamnya. Misalnya seperti saya punya jenggot seperti ini nih, jenggotnya ada di sini lagi. Ini kan batas wajah ya. Maka kalau jenggotnya tebal itu wajib untuk dibasuh. Dibasuh digini-gini ya, sampai air wudhunya itu terkena kulit yang ada di bagian dalam jenggot tersebut. Begitu juga godeg seperti ini. Kalau saya tipiskan godegnya, tapi kalau ada godegnya tebal seperti orang-orang luar sana ya, maka itu juga perlu disuai-suai ya, kalau dalam bahasa kita. Disisir oleh tangan kita ya, agar air wudhu tersebut menyentuh kulit yang ada di bagian bawah atau yang ada di bagian dalam godeg kita. Kalau godegnya tebal, kalau ini kan tipis. Kalau tipis cukup segini aja. Sudah dipastikan airnya menembus bulu godegnya. Kalau tebal perlu disuai-suai atau disisir sama tangan kita, supaya airnya menyentuh kulit yang ada di bagian dalam. Karena itu hukumnya wajib. Begitupun alis, bulu mata, kumis, dan lain-lainnya. Ataupun ada orang misalnya di sini ada bulunya bulu tebal banget. Nah, ini kan masih bagian wajah. Maka tetap itu perlu dibasuh bagian bulunya atau bagian rambutnya, juga bagian dalamnya. Kulit dalam yang tertutup oleh rambut tersebut. Itu juga wajib untuk dibasuh. Kalau kelewat, maka wudhunya tidak sah karena ada sesuatu bagian wajah kita yang terlewat oleh basuhan air kita. Jadi harus benar-benar ya kita celupkan atau kita ambil air wudhu di sini, kemudian niat dalam hati. Setelah niat dalam hati kita ratakan semuanya. Dan tata caranya seperti ini teman-teman. Jangan sampai kalian mengangkat tangan kemudian dibasuhkan lagi atau diusapkan lagi. Jangan seperti ini. Kita wudhu, set. Oke, wudhu di sini. Setelah selesai, gini lagi. Nah, itu bisa memustakmalkan air yang ada di wajah kita. Jadi baiknya jangan sampai dilepaskan daripada usapan. Kita ambil air, kita usapkan atau basuhkan ke wajah kita. Setelah menyentuh tangan kita yang ada air wudhunya ke wajah kita, maka jangan dilepaskan, jangan gini. Ratakan semuanya ke bagian-bagian wajah kita. Jangan sampai ada yang terlewat dan lebihkan sedikit, itu hukumnya wajib. Setelah selesai, sudah selesai, baru ganti ke basuhan kedua dan basuhan ketiga. Karena sunnah 3 kali. Seperti itu. Jadi jangan sampai membasuh ini, gini. Nah, itu bisa saja mustakmal nanti air wudhunya. Ya. Jadi usapan yang pertama harus diusap sampai selesai. Jangan sampai dilepaskan, kemudian diusap lagi. Nah, itu bisa memustakmalkan air. Jadi harus diselesaikan sampai selesai. Setelah selesai, baru ambil air lagi. Yang kedua, baru yang ketiga. Dan jangan lupa, ketika membasuh wajah, itu hadirkan niat dalam hati kita ya untuk menghilangkan hadas kecil. Seperti itu. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa ketika rambut seperti janggot maupun godeg itu tebal sekali dan menyulitkan kita untuk membasuh bagian dalamnya, ada yang membolehkan mengusap bagian luarnya saja. Jadi bagian luarnya disuai-suai sedikit supaya maksimal, setelah itu selesai. Ada yang meringankan seperti itu. Boleh mana saja. Yang lebih baiknya diratakan semuanya. Bagian luar maupun bagian dalam yang ada rambut tebal tersebut. Atau yang ada jenggot tebal tersebut. Jadi disesuaikan dengan preferensinya masing-masing. Semuanya benar insya Allah ya. Tapi maksimalkan yang pertama tadi. Begitu. Nah, satu lagi catatan terakhir nih untuk pengusapan wajah maupun pardu-pardu yang lainnya. Menurut Sayyid Al-Murghini, melebihkan sedikit dari kewajiban membasuh tersebut, bagian-bagian batasan tadi, itu hukumnya juga wajib. Menurut mazhab Syafi'i juga. Jadi misalnya, tadi bagian telinga kan, bagian bawahnya kan di sini ya. Nah, kata Sayyid Al-Murghini, lebihkan sedikit. Nah, itu juga hukumnya wajib. Supaya aman dan juga kehati-hatian. Jadi ketika membasuh wajah itu, jangan sampai hanya di batasannya saja. Tapi lebihkan sedikit. Kalau batasan dagu kan di sini, kita lebihkan sedikit ke bawah. Basuhkan juga. Di sini kan batasannya sampai sini. Kita lebihkan sedikit ke sini. Di sini kan batasannya di sini. Kita lebihkan ke sana. Ini juga sama. Batasannya di sini, kita lebihkan ke sini. Itu juga hukumnya wajib. Begitupun melakukan basuhan-basuhan yang lain seperti tangan sampai siku dan lain-lainnya. Ini kaidah yang masyhur sekali di mazhab Syafi'i. Karena mazhab Syafi'i itu karakteristiknya adalah ijtihadiyah atau kehati-hatian. Jadi jangan sampai pas banget di batasannya, tapi lebihkan sedikit agar lebih aman. Dan itu hukumnya wajib.
Nah, itu dia perihal tentang fardu wudu yang kedua, membasuh wajah. Kita harus ingat batasan wajah, kemudian syarat-syarat untuk membasuh wajahnya. Kalau ada sesuatu di sini ataupun bulu-bulu atau ada penyakit dan yang lain-lainnya, itu wajib juga dibasuh oleh air wudu tersebut. Dan juga jangan sampai basuhan kita kepada wajah ketika berwudu itu menyebabkan airnya mustamal. Seperti yang tadi kita diusap, dilepas, diusap lagi, itu bisa menjadikan air wudunya mustamal. Jadi harus hati-hati. Dan juga ketika membasuh wudhu itu ada tempatnya niat kita ketika berwudhu. Jadi pas membasuh wajah, kita juga di dalam hati niatkan untuk menghilangkan hadas kecil. Jadi seperti itu. Nah, sahabat fikih rahimakumullah, kalau masih ada yang bingung perihal rukun wudhu yang kedua ini, boleh komen di kolom komentar kebingunganmu di mana. Nanti kita jawab ya, insya Allah. Yuk kita belajar sama-sama fikih praktis bagaimana kita wudhu, sholat dan lain-lainnya agar benar caranya, berkah juga ibadahnya.